A. Teori gerakan sosial. Teori psikologi. Teori-teori psikologi menunjukkan bahwa akar dari gerakan sosial terletak pada kepribadian para pengikut gerakan sosial itu. 1. Teori ketidakpuasan. 2. Teori ketidakmampuan penyesuaian diri pribadi. Teori sosiologi. Teori-teori sosiologi mempelajari masyarakat, bukannya kepribadian para individu. 1. Teori deprivasi relatif. 2. Teori mobilisasi sumber daya. B. Definisi. Gerakan sosial terjadi akibat apabila sekelompok individu terlibat dalam suatu usaha yang terorganisir baik untuk merubah ataupun mempertahankan unsur tertentu dari masyarakat yang lebih luas. C. Karakter gerakan sosial. Semua gerakan memiliki ciri-ciri umum yang sama. Ciri-ciri ini meliputi pengenalan sasaran, rencana untuk mencapai sasaran itu, dan sebuah ideologi. Ideologi gerakan sosial adalah sesuatu yang dapat mempersatukan para anggotanya karena ideologi ini tidak hanya sekedar mengetengahkan keadaan kritis dari kondisi-kondisi sosial yang sedang terjadi, akan tetapi juga harus bisa memerinci sasaran-sasaran gerakan dan metode yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. D. Jenis-jenis gerakan sosial. 1. Gerakan ekspresif. 2. Gerakan regresif. 3. Gerakan progresif. 4. Gerakan konservatif. 5. Gerakan pembaruan. 6. Gerakan revolusioner. 7. Gerakan utopian. 8. Gerakan migrasi. 9. Gerakan perpindahan. 10. Gerakan reformasi. E. Pengabdian dan dukungan anggota. Agar gerakan sosial itu berhasil, harus memperoleh dukungan dan loyalitas para anggotanya. Dukungan ini dihimpun dan dipertahankan kebanyakan melalui propaganda, pidato, slogan, lencana, dan ideologi. Kepemimpinan karismatik. Pemimpin gerakan sosial karismatik memiliki kemampuan menggerakkan massa untuk mendukung tujuan-tujuan dan sasaran gerakan. Pemimpin karismatik mungkin seorang anggota golongan yang berusaha mengadakan perubahan atau mungkin salah seorang anggota golongan yang lebih istimewa. G. Kepemimpinan yang efektif. Tidak ada gerakan sosial yang berhasil tanpa dukungan pemimpin-pemimpin yang efektif. Ideologi dan rencana aksi gerakan bisa saja mengubah banyak orang yang bukan anggota gerakan tetapi memiliki persoalan yang sama dengan mereka dan bersedia bergabung dalam gerakan. H. Karakteristik kepribadian para peserta. Peserta gerakan sosial cenderung menjadi individu yang tidak terintegrasi dengan sempurna baik dalam keluarga maupun dalam komunitas mereka. Orang-orang ini tampak sekali tidak teguh, gelisah, jemu, kesepian, terpisah, dan kecewa. Pada umumnya mereka tidak puas dengan nasib hidup mereka dan cenderung menganggap setiap penyimpangan adalah sesuatu yang lebih baik. I. Kondisi-kondisi sosial yang memperkuat gerakan-gerakan sosial. Gerakan sosial cenderung lebih berhasil apabila didukung juga oleh kondisi-kondisi tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang dapat mempersatukan orang-orang dalam sebuah kolektivitas. Banyak orang yang menjadi kurang puas dengan gaya hidup mereka sekarang begitu nilai-nilai itu berubah, dan oleh karenanya mereka lantas mengusahakan perubahan-perubahan lain dalam masyarakat untuk disesuaikan dengan kebutuhan mereka. J. Tahap-tahap gerakan sosial. Sosiolog bernama W.E. Gettys menyebutkan bahwa kebanyakan gerakan-gerakan sosial akan melewati tahap-tahap berikut ini. 1. Tahap kegelisahan. 2. Tahap kegusaran. 3. Tahap formalisasi. 4. Tahap pelembagaan. L. Fungsi gerakan sosial. Gerakan sosial yang berhasil telah menimbulkan pelembagaan program-program yang dulu pernah didiskriminasikan. Gerakan-gerakan sosial yang berhasil juga mampu melahirkan perubahan undang-undang yang memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi berjuta-juta rakyat. M. Social movements. Social movements are collective that are planned and organized that aim at achieving a change in the present structures of society. The aim may be to change only a small part of societal structures. For example, the sanctuary movement seeks only to provide safety for people fleeing from Latin America governments. Types of social movements. Ralph Turner and Lewis Killian divide social movements into two types, value-oriented and power-oriented. Value-oriented social movements are concerned with matters of principle. They seek the improvement of the position of some segment and of the society. For example, the civil rights movement sought to bring about to end the segregation and a fuller participation for blacks in the social structures of the United States. Why social movements arise?
Social movements are attempts by people through communication and collective efforts to establish new directions for society, to organize themselves, however loosely, because the traditional organizations, institutions, and groups do not address their needs. A social movement, then, is an attempt to fill a perceived void in a society.